wa nazzala fi Thaqifin, artinya dan turun ini ayat ya pada qabilah Bani Saqifah. Ya, ini Saqif ini nama satu qabilah. Jadi wa nazzala turun ni ayat fi Saqifin pada qabilah Saqifah. Jadi Saqif ini mereka merupakan salah satu suku yang tinggal di Thaif. Ya, jadi Nabi ini ketika mau berdakwah di Thaif, itu ada satu sukunya tuh Bapak Saudara, namanya suku Saqif. Nah, jadi pada saat Nabi mau berdakwah, biasanya kan nemuin tuh kepala-kepala suku. Nah, di antaranya yang ditemukan adalah suku Saqif. Namun ya mereka orang-orang yang ada di Saqif itu ya minta kepada Rasulullah macam-macam tuh. Ya, jadi permintaannya berlebihan. Jadi Nabi Muhammad nggak boleh masuk ya itu ke dalam kampungnya mau berdakwah, sehingga nanti persyaratan cukup banyak. Dia harus memberikan segala sesuatu ya yang diinginkan. Nah, itu jadi karena permintaannya begitu banyak, macam-macam, sehingga akhirnya Allah turunkan nih ayat. Gitu. Jadi Allah turunkan nih ayat terkait ya tentang ya Nabi Muhammad mau berdakwah di Thaif, khususnya di qabilah Saqif. Ya, mereka tinggal di mana? Di Thaif. Thaif itu kalau dari Mekah memang cukup jauh tuh Bapak Saudara. Dan Thaif itu termasuk daerah subur. Jadi kalau kita ke Thaif itu ya di situ termasuk daerah dingin, subur, dan banyak ya di sana sayur-sayuran. Ya, begitu. Jadi termasuk daerah puncak kalau kita di sini. Ya, jadi kalau kita di ya, Jakarta itu kan biasa pengen suasana yang sejuk, dingin, kita ke puncak. Nah, kalau orang-orang Arab tuh yang tinggal di Mekah, kalau pengen suasana yang sejuk, yang dingin, diperginya ke Thaif. Nah, begitu. Wa qad sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam ayyuhrima wadiyahum wa alhau alaihi. Sungguh mereka tuh orang-orang ya qabilah Saqif minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan yaitu lembahnya, wadinya ya, dan mereka minta ya satu keutamaan ya. Al-hau itu artinya mereka lebih diutamakan. Nah, begitu, minta perhatian secara khusus. Jadi pokoknya permintaannya banyak lah, macam-macam. Nah, kemudian Allah turunkan di sini, wa in kadu la yabtinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairah wa idzal latakhazuka khalila. Tuh Allah turunkan ayat begitu. Wa in di sini mukhaffafatun. Asalnya wa innahu. Nah, seperti itu. Jadi in di sini innya in muhaffafah minas sakil, artinya dan sesungguhnya hampir saja mereka. Kadu itu hanya qarabu. Ya, dan sesungguhnya hampir saja mereka layabtinunaka, sungguh mereka akan memalingkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Yastanzilunaka itu artinya mereka orang-orang ya Saqif akan ya memalingkan Nabi Muhammad SAW anil ladzi auhayna, dari apa yang telah kami wahyukan ilaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi kata Allah, hampir aja Nabi itu dipalingkan sehingga lupa terhadap ya apa ya urusan yang utama, yaitu wahyu yang Allah turunkan. Tuh, karena mereka itu minta macam-macam ini dan itu. Kalau seandainya dipenuhi, nanti Nabi akan diterima, ya diterima sebagai tamu yang baik dan akan dihormati. Ya, sehingga Allah cepat-cepat turunkan tuh wahyu. Hampir saja mereka, ya orang-orang yang ada di Thaif itu, khususnya Bani Saqif, ya akan memalingkan Nabi Muhammad dari
ya apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Litabtariya alaina ghairahu, agar kamu bisa membuat kebohongan atas kami, sehingga akhirnya ghairahu, selain daripada wahyu. Sehingga Nabi Muhammad takutnya nanti ke bawah arus. Ya, begitu. Sehingga nanti tidak ya sesuai dengan apa yang ditugaskan sama Allah berupa wahyu. Itu namanya ya kondisi yang mengkhawatirkan. Tapi Nabi dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun juga, insya Allah Nabi itu selamat. Nah, ini diturunkan ayat sebagai salah satu bentuk ya mengingatkan kepada Rasulullah. Jadi kata Allah, sesungguhnya mereka ya hampir saja memalingkan kamu. Jadi hampir, jadi belum itu. Kalau kita bilang hampir saja kamu jatuh, udah jatuh belum tuh Pak? Belum ya. Hampir saja kamu ya kecebur sumur, udah nggak kecebur sumur? Belum. Itu sama begitu. Ya, hampir aja kamu ya kecebur sumur, ya enggak kecebur sumur gitu. Tapi kalau pakai tidak, hampir kamu enggak terprosok. Terprosok enggak dong? Terprosok kan pakai tidak. Hampir kamu enggak jatuh. Jatuh enggak? Jatuh. Hampir kamu jatuh. Jatuh enggak? Enggak. Hampir kamu jatuh. Iya Bang Udin ya? Begitu kan? Hampir kamu jatuh. Jatuh enggak Bang Udin? Enggak. Begitu. Jadi Allah bilang begitu, hampir saja ya mereka itu memalingkan kamu dari saya. Ya, itu hampir. Tapi Nabi enggak berpaling tetap. Cuma hampir, rasa khawatir doang. Allah khawatir karena ujiannya, cobaannya berat. Nah, begitu ketika Nabi berdakwah di Thaif. Nah, seperti itu. Sehingga ada kalimat yang disampaikan oleh Allah, hampir saja mereka memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepada kamu. Tapi enggak, baru hampir. Nah, saya contohkan tadi seperti itu biar paham tuh. Ya, jadi hampir saja kamu jatuh, kagak jatuh enggak. Wa izan, dan ketika itu ya fa'alta dzalika, kalau engkau melakukan hal itu. Tapi Nabi enggak. Lattakhadzuka khalila, mereka janjiin kalau Nabi mau ngikutin syarat-syarat yang diminta oleh ya kabilah Saqif, maka mereka akan menjadikan engkau wahai Nabi Muhammad khalila, menjadi teman yang sangat setia. Tuh khalila itu artinya teman, melebihi sodik. Kalau sodik teman, tapi kalau khalil teman setia. Tuh bahasanya dibilang kekasih. Makanya tuh Bapak Saudara, Nabi Ibrahim disebut dengan apa? Khalilullah. Ya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khalil itu termasuk yang tinggi. Kalau baru sodik baru teman doang, tapi kalau udah Khalil udah kekasih. Nah, udah melebihi daripada teman. Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, kalau Habibullah lebih tinggi lagi Bapak Saudara. Ya, kalau Habibullah, jadi ada Khalilullah, ada Habibullah. Nah, kalau Habibullah ya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu Habibullah, kekasihnya Allah. Ya Rasulullah, ya Safwatallah, ya Habiballah. Tuh, ya Habibullah itu adalah Nabi Muhammad, kekasihnya Allah. Lebih tinggi daripada Khalilullah. Ya, jadi ini bahasa. Ya, bahasa itu menunjukkan begitu tingginya cintanya Allah kepada Nabi Muhammad sampai disebut dengan Habibullah. Jadi di bawahnya ya dari Khalilullah gitu. Nah, ini orang-orang yang termasuk kabilah Saqif, kalau persyaratannya dipenuhi oleh Nabi Muhammad, dijanjiin, kata orang Saqif tuh, lattakhadzuka khalila, maka mereka akan menjadikan kamu wahai Nabi Muhammad sebagai teman kekasih yang sangat setia. Tapi Nabi enggak mau ngikutin. Nabi tetap berprinsip ya itu apa? Ya mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang A, ya A. Kalau Allah bilang B, ya B. Tidak terpengaruh
dengan tawaran-tawaran dari mereka. Tuh begitu. Walaupun dijanjiin Nabi Muhammad kalau mau ngikutin aturan-aturan mereka, nanti Nabi Muhammad akan dijadikan sebagai khalil, sebagai teman setia. Tapi tetap Nabi Muhammad berprinsip pada wahyu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mantap begitu. Kita juga harus begitu, harus istiqomah. Benar kita bilang benar, salah kita bilang salah. Ya, jangan kita terpengaruh karena kita ya dibujuk-bujuk, dirayu-rayu dengan hal-hal ya benda-benda ya materi-materi dunia, ya akhirnya terpengaruh. Jangan. Ya, jadi Nabi enggak begitu. Walaupun dijanjiin mereka akan menjadikan dia sebagai teman kekasih yang sangat setia, tapi tetap Nabi berada pada ya wahyu Allah, istiqomah di jalan yang lurus. Walaula an sabbatnaka, kalau seandainya nih kata Allah, kami tidak mantapkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad alal haqqi, untuk selalu benar, bil ismati, dengan dijaga dan dipelihara. Jadi Allah selalu memantapkan akidah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dari kecil aja artinya udah dibersihin sama malaikat Jibril, udah dioperasi. Jadi pengoperasian sebenarnya udah ada sejak dulu. Jadi Nabi Muhammad tuh bapak saudara pada saat masih kecil udah dioperasi. Itu hatinya udah dicuci pakai air apa? Air Zam-Zam. Yang operasi siapa? Malaikat Jibril. Dibuka nih dadanya. Kan artinya dioperasi. Dibuka, keluarin ya isi hatinya, ya kemudian bersih, ya baru dimasukkan lagi, dijahit lagi. Itu ada anak kecil lagi main sama Nabi. Nabi waktu itu lagi masih kecil, lagi bermain-main. Tiba-tiba kaget, Nabi Muhammad ya dibawa ke atas sama seperti ya malaikat yang ada sayapnya. Ini anak polos ngelihat begitu. Ya, dia nangis, nih anak pulang. Cerita sama orang tuanya. Nah seperti itu. Orang tuanya langsung datang nyari-nyari Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad udah ada di situ, di tempat itu lagi. Ya, enggak ngapa-ngapa. Dia enggak percaya. Padahal tadi itu anak kecil emang ngeliat. Ternyata memang begitu. Nabi Muhammad dibawa entah kemana, kemudian dioperasi. Ya, sehingga udah bersih hatinya. Jadi Nabi udah mantep. Tuh, jadi Allah udah sabbatnaka. Tuh kata Allah, kami sudah mantapkan kepada engkau wahai Nabi Muhammad alal haqqi, atas kebenaran, bil ismati, dijaga dan dilindungi terus. Tuh, jadi Nabi Muhammad seperti itu. Ya, jadi memang dari kecil ya sudah dibersihkan, hatinya udah dibersihkan, udah dimasukkan ilmu dan hikmah. Ya, sehingga dengan ilmu dan hikmah itulah ya sebagai satu bahan ya untuk dia berdakwah, sehingga kuat, istiqomah, sabar ya, walaupun dia menghadapi berbagai macam ya tantangan, rayuan ya macam-macam. Itu seperti itu. Jadi kata Allah, kami udah mantapkan engkau ya, laqad kitta, ya sungguh hampir kamu. Tuh kita dari kada, qarabta, hampir saja kamu, tarkanu itu condong, tamilu ilaihim, hampir saja kamu condong kepada mereka akan sesuatu. Hampir, tapi enggak condong ya. Hampir aja kamu ikut sama mereka. Ikut enggak? Enggak, cuma baru khawatir aja. Ya, karena bujukannya begitu kuat. Hampir saja kamu ikut sama golongan mereka. Tuh kata Allah begitu. Tapi tidak, Nabi tetap kuat, mantap ya, sehingga ya itu udah dijelaskan sama Allah. Kami sudah mantapkan akidah engkau wahai Nabi Muhammad, sehingga tetap ada di jalan kebenaran. Sungguh hampir saja kamu condong ya ilaihim, kepada mereka. Syai'an rukunan, artinya kecondongan yang ya berat ya, seperti itu. Qalila, sedikit, lisiddatih tialihim, karena sangat ya dipengaruhi mereka, wa ilhahim, dan urgensinya mereka, wa huwa sarihun, dan itu jelas, bi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yarkan wala qaraba. Nabi tidak condong, ya, itu baru hampir saja. Nabi enggak condong ke mereka, baru hampir hati Nabi Muhammad condong kepada mereka. Izan, kalau begitu, laurokinta, kalau seandainya engkau condong, la azabnaka, maka kami akan azab kamu di azabil hayati, yaitu azab kehidupan yang berlipat-lipat, wadi azabil mamati, dan juga azab nanti di saat mati yang berlipat-lipat. Jadi kalau seandainya, ya, dia condong pada ajaran orang-orang kafir, ya, jatuh ke situ terprosok, maka otomatis akan disiksa dengan 2 kali. Pertama siksaan di dunia, dan kedua siksaan pada saat dia meninggal dunia. Ai misli, seperti saya. Ma yu'adzibu, tidaklah ia mengazab ghairaka selain engkau, fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Summa la tajidu laka alaina nasira, kemudian tidaklah kamu menemukan alaina, atas kami, nasira, penolong. Kalau seandainya Nabi condong kepada mereka, maka otomatis Allah tidak akan menolong. Ya, tapi ya itu tidak sedikit pun Nabi Muhammad condong, sehingga Allah tetap menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mani'an minhu, sebagai penghalang daripadanya. Wa nazala, dan turun ayat, lamma qala lahul yahudu, tatkala orang-orang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kunta nabiyyan, kata orang Yahudi ini Bapak Saudara, jika kamu seorang nabi, falhaqu bisyam, maka kamu itu orang Syam. Fa innaha, maka negeri Syam itu ardul anbiya, itu buminya para nabi. Kata orang Yahudi begitu. Muhammad, kalau kamu jadi nabi, bukan orang Arab kamu, mestinya kamu orang Syam, orang Suriah. Ya, sebab nabi-nabi banyakkan dari sana, dari Ardul Syam. Jadi Ardul Syam itu, ya, termasuk Ardul Anbiya, ya, buminya para nabi. Masa kamu jadi nabi ternyata dari Arab? Nah, kata orang Yahudi begitu. Ya, padahal mereka tahu bahwa nabi yang terakhir di dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, itu dijelaskan adalah Nabi Muhammad yang berasal dari suku Quraisy, ya, di Mekah, tanah Arab. Tuh udah ada keterangannya, udah jelas. Cuma biasa mereka tuh nggak mau mengakui. Jadi mereka mengakui bahwa dari negeri Syam mestinya kalau mau jadi nabi, karena memang negeri Syam itu Ardul Anbiya, buminya para nabi. Sama juga kalau kita ke Demak. Demak itu apa namanya? Daerah wali. Selamat datang di kota wali, itu Demak. Nah begitu. Jadi kalau di kampung baru jangan, nggak ada wali, itu maksudnya. Padahal belum tentu. Ya, bukan berarti kota Demak wali, di kampung baru nggak ada wali. Mungkin aja wali bapak bisa jadi wali, ya. Bisa, wali murid minimal. Nah, begitu. Ya, itu maksudnya begitu. Padahal kan nggak mesti. Cuma mayoritas memang wali dari Demak. Makanya Demak dibilang kota wali. Nah, sama Syam itu biasanya lahir para nabi, Bapak Saudara. Sehingga Syam itu disebut Ardul Anbiya, buminya para nabi. Ya, bukan berarti kalau dari Arab nggak ada nabi, begitu. Buktinya Nabi Muhammad dipilih dari Arab. Nah, seperti itu. Wa in mukhaffafatun. Nah, ini mukhaffafah juga sama tadi. Innya mukhaffafah minas sakilah. Artinya wa in kadu la yastafizunaka minal ardi, dan sesungguhnya hampir saja mereka akan membuat gelisah kepada kamu. Tuh orang-orang Yahudi tuh bilang begitu. Hampir Nabi Muhammad tuh ya akan dibuat gelisah. Jadi mereka hampir saja membuat kegelisahan kepada engkau wahai Muhammad, minal ardi ay ardil Madinah, dari tanah, maksudnya tanah Madinah. Ya, jadi Nabi Muhammad kan ya lahir di kota Mekah.
Nah kemudian hijrah di Madinah. Nah di Madinah itu Nabi banyak ketemu dengan orang Yahudi. Kalau di Mekah banyak ketemu dengan orang kafir Mekah itu. Nah kalau orang Yahudi banyaknya di mana? Di Madinah. Makanya dibilang ardil Madinah, di kota Madinah. Jadi Nabi kalau waktu berdakwah di Mekah itu baru menghadapi orang-orang kafir Mekah. Makanya terkait dengan akidah doang, keimanan. 13 tahun Nabi berjuang di kota Mekah itu hanya beresin apa? Akidah. Ya, akidah doang Bapak, belum ada sholat, belum ada. Ya. Puasa belum ada. Ya, belum ada semuanya. Nah, begitu. Nah, akhir-akhir baru Isra Mi'raj itu Nabi masih di mana? Masih di Mekah di akhir itu. Setelah ya Siti Khadijah wafat, Sayyidina Abu Thalib paman Nabi wafat. Itu di akhir ketika Nabi Muhammad mau dihijrahkan ke Madinah, baru Nabi Muhammad dihibur. Karena tahun itu disebut dengan tahun duka cita. Ya, tahun duka cita, Amul Huzni. Jadi tahun itu tahun duka cita. Kenapa? Dua sosok manusia yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad meninggal di satu tahun yang sama. Pertamanya istri Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah itu sosok manusia yang paling istimewa. Ya, sebagai istri dan juga sebagai ya penolong Nabi. Bahkan hartanya yang begitu banyak diikhlaskan semua buat berjuang. Tuh begitu, Masya Allah. Yang kedua, paman Nabi Abu Thalib. Jadi Abu Thalib itu ya selalu membantu Nabi. Nabi dalam berjuang itu selalu di backing sama Abu Thalib. Sehingga orang-orang kafir Mekah masih takut. Karena Abu Thalib begitu berpengaruh di kota Mekah. Ya, jadi masih mandang. Wah, kalau nggak dipandang tuh udah banyak masalah, tapi masih pandang Abu Thalib. Nah, saat itu Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal, sehingga itu tahun duka cita. Sehingga Allah ya angkat, ya, diajak jalan-jalan dah istilahnya kalau kita ya. Nah, begitu ajak ya Isra Mi'raj. Tuh, Isra Mi'raj itu ajak jalan-jalan. Gitu. Ini malam Isra Mi'raj nih. Ya, malam tanggal 27. Orang bilang kemarin malam 27, tapi kalau saya ini malam tanggal 27. Ya, kemarin baru 26. Gitu. Tadi tuh Senin 26. Karena kemarin kita Istiqmal. Ya, sehingga ya hitungan 27 Rajab ya ini malam. Nah, ini malam Isra Mi'raj nih Bapak Saudara. Gitu. Jadi Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan. Itu memang masih di Mekah, yang akhirnya dapat kewajiban melaksanakan apa? Sholat. Nah seperti itu. Itu amalan yang pertama yang diperintahkan. Nah setelah itu yang lain-lain Nabi di Madinah itu. Terkait masalah-masalah yang lain semuanya ada di Madinah. Ya, apalagi masa muamalah terkait dengan jual beli dan lain dan sebagainya itu ada di Madinah. Nah saat itu Nabi banyak bertemu dengan orang-orang Yahudi. Yahudi adanya di mana? Di Madinah. Seperti itu. Makanya dibilang begitu. Ya minal ardi ardil Madinah. Ya di bumi Madinah. Liyukhrijuka minha, agar mereka akan mengusir engkau minha dari Madinah. Tuh. Kalau di Mekah orang kafir Mekah mengusir Nabi, sehingga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Ya. Nah setelah di Madinah itu ada orang-orang Yahudi ya, yang tidak senang dengan Nabi Muhammad. Kalau orang-orang yang bukan Yahudi, Masya Allah begitu istimewa ya, menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Jadi ini ada rencana orang-orang Yahudi Madinah yang pengen mengusir engkau wahai Nabi Muhammad minha dari Madinah. Begitu. Tapi nggak bisa. Ya, dan Nabi Muhammad itu punya satu politik yang begitu bagus. Ya, sehingga alhamdulillah ada yang namanya piagam Madinah. Tuh, jadi di Madinah itu ada namanya piagam Madinah. Kalau kita
di Jakarta ada Piagam Jakarta. Dari Piagam Jakarta itulah ya akhirnya terbentuk yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pancasila. Sila yang pertama sampai sila yang kelima itu asal dari Piagam Jakarta, Bapak Saudara. Ya, itu begitu. Makanya Jakarta ini yang pertama kali ya ngurusin itu para ulama. Jakarta itu, makanya Jakarta tuh ulama semuanya, ya begitu. Yang membebaskan dari ya Batavia tuh dari kolonial Belanda, dari nama Batavia menjadi Jakarta itu para ulama, para santri seperti itu. Makanya kalau kita kenal sejarah Jakarta, nanti kita akan tahu itu nggak lepas dari Islam, ya para habaib di situ, para ulama. Ya, termasuk di situ. Jadi hebat itu. Kalau di Madinah ada Piagam Madinah, kalau di Jakarta ada Piagam Jakarta. Ya karena memang orang Islam semuanya yang tahu sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, jadi hampir mereka itu mengusir kamu dari kota Madinah. Wa izzat, dan saat itu lau akhrajuka, kalau seandainya mereka mengusir kamu, la yalbasuna khilafaka. Tuh, la yalbasuna khilafaka. Ya, bacanya begitu. La yalbasuna, mereka tidak akan tinggal khilafaka di belakang kamu, fiha, di dalamnya, illa qalila, kecuali sedikit. Summa yuhlikun, kemudian mereka akan hancur. Nah, seperti itu ya. Jadi inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hampir saja mereka orang-orang Yahudi membuat gelisah buat Nabi Muhammad. Hampir, tapi enggak gelisah Nabi Muhammad. Hampir saja orang-orang Yahudi membuatkan gelisah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad tetap terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Summa yuhlikun sunnata man qad arsalna qablata min rusulina. Satu ketetapan, sunnah itu ketetapan. Ya, itu merupakan ketetapan bagi orang-orang yang telah kami utus sebelum kamu min rusulina, daripada rasul-rasul kami. Aika sunnatina, seperti ketetapan kami pihim pada mereka, min ihlaki man akhrajahum, akan hancurlah orang-orang yang mengusir mereka. Jadi kalau ada para mereka orang-orang Yahudi atau siapa saja yang berani-berani mengusir, itu ceritanya mereka akan dihancurkan seperti nabi-nabi yang telah lalu. Tuh, makanya berani-berani mengusir Nabi Muhammad, mereka akan dihancurkan. Seperti dulu sebelum Nabi Muhammad banyak yang mengusir Nabi, mereka dihancurkan semuanya. Sehingga nggak ada yang berani. Ya, jadi itu nggak ada yang berani. Nabi Muhammad tetap tinggal di Madinah, nggak ada yang mengusir Nabi Muhammad. Sebab kalau mereka mengusir, mereka pun akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidu li sunnatina tahwila, dan tidaklah engkau menemukan ya perubahan bagi sunnah-sunnahku. Jadi sunnah Allah, ketetapan Allah enggak ada yang bisa merubah. Tahwila itu artinya tabdil. Ya, enggak ada yang bisa mengganti, enggak ada yang bisa merubah. Karena itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan aturan manusia. Kalau aturan manusia bisa dirubah, tapi kalau aturan Allah, ketetapan Allah nggak bisa dirubah. Seperti Al-Quran, itu Al-Quran aturan siapa tuh? Aturan Allah. Sehingga tetap hukumnya ila yaumil kiamat, nggak bisa dirubah-rubah. Tapi kalau aturan Allah, ya itu nggak bisa dirubah. Namun kalau aturan manusia itu bisa dirubah karena manusia. Begitu. Nah, inilah dikatakan wala tajidu lisunnatina tahwila. Nah, nanti baru kita lanjutkan aqimis sholata liduluki syamsi dan seterusnya. Kita tandain ya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita panjang umur, sehat badan ya, sehingga kita masih bisa diberikan kemampuan untuk melanjutkan kegiatan pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana waqdim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.